saya bersama keluarga. Terima kasih banyak. Bu Sekar gimana kondisinya? Sudah sehat? Alhamdulillah sudah lebih sehat. Semua ini berkat dukungan dari mama kamu. Dia selalu support saya untuk bisa sembuh. Ya alhamdulillah kalau sudah lebih baik. Saya yakin mama melakukan itu juga karena ingin sahabatnya bisa kembali sehat. Iya, dan mama kamu kan sering... Udah jam. Mobil siapa tuh ya? Bu Sekar. Oh, bukain dulu. Berdua. Lalu mau cemong begini. Yaudah, berdua. Ibu. Selamat siang, Bu Rosa ada? Saya mau ketemu dengan Bu Rosa. Waduh, mohon maaf Bu. Bu Rosa sedang ada di luar. Lama nggak ya, Pak? Kalau itu saya kurang tahu Bu. Apa mau saya teleponin? Nggak usah. Saya tunggu di sini aja. Yaudah, Ibu sekarang tunggu di dalam aja. Saya buka gerbangnya. Makasih. Tangan Pak. Terus. Ya, parkirin ya. Ya. Diandra? Kok pintunya nggak dikunci? Diandra? 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 Diandra kemana ya? Kok dia nggak ada di rumah? Apa jangan-jangan ada yang tahu tempat persembunyian ini? Terus mereka bawa Diandra pergi. Nggak boleh. Aku harus cari Diandra. Diandra? Diandra? Aduh, Diandra tuh kemana lagi? Diandra? Bu Sekar, mendingan Ibu tunggu di dalam aja soalnya di sini panas. Betul Bu. Nggak apa-apa, saya tunggu sini aja. Ibu Sekar. Ayang Kiki. Iya. Oh, yang Kiki, ini Bu Sekar pengen ketemu Bu Rosa. Ajak lo dalam dah soalnya di sini panas. Takutnya meletek ya panas Ibu Im. Tapi masalahnya Ibu Rosa lagi keluar. Ibu Sekar terus gimana ya? Nggak apa-apa, saya tunggu sini aja. Oh, ya kalau gitu mending tunggu di dalam aja. Di sini panas kasihan. Ayo Kiki anterin ke dalam, Bu. Nunggu Ibu di dalam aja. Silakan. Ibu. Diandra? Diandra kemana ya? Apa jangan-jangan Diandra diculik lagi? Iya, pasti orang-orangnya Al ngikutin aku, terus mereka tahu tempat persembunyian aku. Dan mereka bawa Diandra. Diandra! Harusnya aku nggak tinggalin Diandra sendirian. Mama. Ya ampun Diandra. Ya ampun Diandra sayang. Kamu kemana aja sih? Mama takut tuh nggak kamu hilang. Maafin aku, Ma. Aku cariin Mama tapi Mama nyasar. Aku nggak tahu jalan pulang. Ya nggak apa-apa. Ini kenapa kamu kok pucat gini? Aku lapar, Ma. Yaudah kita pulang sekarang ya. Iya. Yaudah ya. Makasih ya Tante. Hey. Tante nggak tahu kamu punya beban seberat ini, Michi. Hey, don't cry. Bener Tante di sini. Ya. Jadi Angga meninggalkan hutang yang demikian banyak untuk biaya pengobatan rumah sakitnya di Beijing. Ya. Sangat banyak Tante. Berapa kalau Tante boleh tahu?
puluhan miliar. Oh ya Allah. Tapi Tante jangan anggap almarhum. Jangan salah sangka maksud aku Tante sama almarhum ya. Maksud kamu? Ya, mengingat almarhum yang meninggalkan hutang begitu besar. Aku jadi ngerasa bersalah, Tante. Aku ngerasa bersalah karena saat di rumah sakit aku jarang di samping dia, Tante. Iya, mungkin dia berpikir kalau setelah dia sembuh dia akan bisa membayar semuanya tanpa membebani aku. Tante nggak pernah berpikiran negatif ataupun berpikiran yang aneh-aneh soal Angga. Dan Tante yakin dia melakukan ini karena dia sangat mencintai kamu dan tidak mau membebani kamu dengan hutang-hutang dia. Ya kan? Dan kamu nggak ada di samping dia juga karena kamu kan sibuk. You are a doctor. Kamu sibuk mengurus anak kamu. Kamu sibuk mengurus pekerjaan kamu. Dan Tante yakin juga Angga mengerti itu. Makanya dia nggak mau membebani kamu dengan hal-hal seperti ini. Ya? Ya, tapi aku tetap ngerasa bersalah, Tante. Aku gak ngebayangin rasa sakit yang dia alami sebelum dia nggak ada. Pasti saat itu dia membutuhkan orang yang mendampinginya, tapi aku sebagai istrinya nggak ada di samping dia, Tante. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri ya. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan itu apa di balik ini semua. Yang pasti sebagai seorang istri, kamu punya kewajiban untuk meneruskan legacy. Itu sisi baiknya ya. Dan kalaupun misalnya ada hutang-hutang atau apapun yang mesti diselesaikan, kamu berkewajiban untuk menyelesaikan itu semua, termasuk hutang-hutang rumah sakitnya. Dan please, kalau kamu butuh bantuan Tante siap membantu kamu. Kamu jangan sungkan. Tante, aku cerita kayak gini nggak bermaksud apa-apa loh. Aku cuma pengen cerita aja sama Tante. I know. Tante tahu, Tante ngerti kamu tidak ada maksud apa-apa. Kamu cuma mau sharing sama Tante, tapi please, izinkan Tante membantu kamu. Kamu anaknya Indira sahabat Tante, dan kamu juga sahabatnya Al. Ya, tapi Tante, don't say, please. Izinkan Tante bantu kamu ya. Setidaknya kamu setidaknya sedikit banyak akan mengurangi beban kamu. Udah ya, biarkan Angga pergi dengan tenang, kita doakan. Dan yang di dunia ini, kalaupun ada hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan baik, kita selesaikan bersama ya. Lagi pula Angga juga sering membantu Tante dan sering bantu Al. Angga kan juga sahabatnya anak-anak Tante. Kewajiban Tante untuk membantu kalian ya. Oke, kasih banyak ya Tante. Udah jangan nangis ya. Gimana, Im? Nggak nyambung ya? Apa katanya? Orang kata nggak nyambung. Gue udah telepon jutaan kali, tetap aja Bu Rosa nggak aktif nomornya. Iyalah, jutaan kali. Lebay amat, Im. Tapi tumben-tumbenan ya Ibu Rosa dihubungin nggak nyambung-nyambung. Itu dia. Pak Boim, oh ya, udah ditelepon belum itu? Alhamdulillah, udah. Terus habis itu Ibu udah di mana? Sekarang lagi di mana posisinya? Pulangnya jam berapa? Waduh, Bu Rosa di mana? Pulangnya kapan? Saya berdua nggak tahu, Mbak. Itu dia. Lah gimana sih? Beneran ditelepon apa enggak? Ini lagi ditelepon, Mbak, cuman nomornya nggak aktif, alias nomor Bu Rosa nggak nyambung. Duh, kok nggak nyambung? Gimana ya? Kiki tuh bingung masalahnya. Kiki tuh kayak nggak tenang gitu loh batin Kiki kalau ada Bu Sekar di dalam. Apa Kiki ini? Apa? Telepon Mas Al? Nah, cocok itu, bener. Telepon dah Pak Bos dah, cepetan, ya. Ya udah deh Kiki, nanti teleponnya di dalam aja ya sambil mantau soalnya di dalam nggak ada. Iya. Silakan, Mbak. Ya udah. Ayo, panas. Harusnya ruang geraknya Zahra sekarang semakin kecil. Kiki, tumben telepon. Assalamualaikum, Ki. Oh, waalaikumsalam Mas Al. Kenapa tumben telepon? Mas Al,
ini gini, di rumah ada tamu pengen nemuin ibu, cuma ibu nggak ada di rumah, Mas. Mama kemana emangnya? Katanya ke rumah sakit. Ini soalnya kan itu Pak Indra sakit. Ya udah coba saya telepon ya. Udah Kiki coba telepon, Mas, cuma nomornya ibu nggak bisa dihubungin, mungkin HP-nya lowbat kali ya? Tumben handphone sampai lowbat. Emang tamunya siapa sih? Ibu Sekar, Mas Al. Ini kamu serius Bu Sekar tamunya? Ya Kiki yakin lah, kan waktu itu Bu Sekar pernah kesini. Kiki juga masih ingat sama Bu Sekar. Ini mama benar-benar gak bisa dihubungin, Ki? Iya, Mas Al. Orang Kiki tadi udah berulang-ulang kali telepon kok nggak bisa, nggak nyambung. Tadi juga Kiki udah sempat bilang sama Ibu Sekar kalau apa nggak lebih baik nanti kesini lagi aja di lain waktu. Soalnya Ibu kan susah dihubungin, terus nggak tahu pulangnya jam berapa. Tapi Ibu Sekar maunya masih tetap nunggu di sini, Mas Al. Oke, gini aja. Sebentar lagi saya pulang. Ya? Iya Mas Al. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Mas Al. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Al udah mau pulang. Soalnya Kiki tuh ngerasa nggak nyaman kalau di rumah ini ada Ibu Sekar. Bagaimana? Gini Bu, katanya Mas Al abis ini langsung pulang ke rumah. Jadi kalau Ibu Sekar nggak keberatan, nunggu sebentar di sini, Mas Al nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Ibu Sekar mau Kiki bikinin minum apa Bu? Air putih aja. Oh iya, sebentar ya Bu ya. Temenin Miss Kiki ke dapur yuk. Mama. Ayo dong, kan kasihan Ibu Sekar mau minum. 1, 2, 3. Mama. Tante, makasih banyak ya. Ya setelah aku cerita ke Tante, hati aku udah mulai agak tenang sedikit. Itulah gunanya berbagi. Kamu jangan menanggung semuanya ini sendiri. Kalau kamu belum bisa cerita sama mama kamu, kan ada Tante, ya. Anggaplah Tante ini ibu kedua kamu, ya kan. Tante kan sahabatan sama mama kamu, ya. Makasih ya Tante. Sama-sama. Jangan terima kasih terus sudah, ya. By the way, kan kamu belum ngasih tahu Al ya kalau kamu udah ada di Indonesia. Kapan mampirlah ke rumah Reina sama Askar, pasti seneng lihat kamu. Ajak Naila juga, ya. Ya, boleh Ya, Tante. ya. Nanti kalau misalnya kerjaan aku udah reda, aku janji aku pasti main ke rumah. Aku ajak Naila nih. Iya, kamu belum ngasih tahu Al juga ya? Belum ya? Belum Tante, aku titip salam aja sama Al ya. Tante telepon aja sekarang deh. Oke. Lah? Lo? Kenapa Tante? Lo Bet. Aduh, Tante lupa lagi belum ngecharge. Ya udah, pokoknya anything you would like to share, kamu mau cerita apapun, telepon Tante atau datang ke Pondok Pelita. Pintu rumah kami selalu terbuka buat kamu, ya. Oke, janji kamu main ya? Janji Tante. Sama Naila ya. Iya. Udah, Tante langsung pulang aja, oke? Iya. Ya. Hati-hati Tante. Oh. Don't cry please. Jangan pernah sungkan ya. Oke, kamu selamat bekerja, oke? Dah, gak usah nangis Hati-hati, besar Tante. matanya ya. Bye. Bye, Michi. Kamu dan keluarga kamu begitu bahagia di atas penderitaanku. Lihat bagaimana hancurnya kamu nanti setelah semua balas dendamku tercapai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, Bu Sekar. Silakan duduk. Maaf nunggu lama ya. Gak apa-apa, saya nggak tahu kalau kamu udah datang. Sorry, saya lagi ngeliatin foto keluarga kamu. Kamu begitu bahagia ya bersama keluarga. Terima kasih banyak. Bu Sekar gimana kondisinya? Sudah sehat? Alhamdulillah sudah lebih sehat. Semua ini berkat dukungan dari mama kamu. Dia selalu support saya untuk bisa sembuh. Ya Alhamdulillah kalau sudah lebih baik. Saya yakin Mama melakukan itu juga karena ingin sahabatnya bisa kembali sehat. Iya, dan mama kamu kan sering